jalan tanah yang tergenang air, sudah tentu kita waspada seolah berhati-hati agar tidak terjatuh. Tapi hanya dengan terjatuh, aku belajar berdiri dan berkaca tentang sejauh mana jalan yang aku tapaki. Aduh, seret hujan.
perjuangan menyalakan api di musim hujan. Buka puasa belum makan. Goblok-goblokan. Oke, stabil. Yuk. Masih lagi. Oke, susah deh. Mbak Kunti di sini nggak mau api gede-gede. Bisa jadi Mbak Kunti sayang tawar. Aku tahu kenapa. Di sini. Oh, Mbak Kunti tolong masuk kenapa aja. Samaan durasi. Perjuangan sekali. Coba mau makan pop mie. Gue mulai nyalain ini api jam berapa tadi? Jam 4 setengah 5-an kali. Sekarang jam mana handphone gue? Jam berapa ini ya? Oh, handphone gue di situ deh. Handphone gue buat ngerekam, lupa belum punya kamera. Oke, gue makan pop mie. Nunggu nasinya matang, mungkin nanti gue langsung masak telur. Ingus gue meleleh. Mari Mbak Kunti, Mas Pocong, Pak De Genderuwo, terima kasih bantuan apinya.
Kalian baik, mari makan. Kopi rasa mecin. Halo. Mecin binatang. Oke, aku makan dulu ya. Setelah pop mie, kita bikin pecel telur sambal mata. Balas dendam karena nyalain apinya lama. Sambal mata gua. Ini sambal yang paling gue suka. Gue ngocoknya di tempat pop mie karena gua nggak bawa mangkok yang pas. Oke, kayaknya harus gue benerin dulu nih biar dia bisa duduk manisnya bagus. Oke lah, gini lah. Ini salah satu menu andalan gua, telur dadar sambal mata. Logistik gue tinggal kopi karena memang cuma satu malam aja. Masak nasi, sekarang masak telur. Habis makan kita semedi. Gue cek nasinya, bagus gak? Mantap. Nah, dia lengket di bawah, udah panasan. Tangannya kita membalikannya agak oke, good. Oke, berhasil.
Oh iya, sempat ada pertanyaan eh, dari temen gua, katanya lo tuh sebenarnya nggak skeptis juga kan Klis atau Wan, sama hal-hal makhluk halus, kata dia. Karena mungkin di mata dia, ya gue sering apa menyapa lah. Tunggu, gue benerin dulu, kayaknya kameranya terlalu nunduk ya. Kelihatan gak sih muka gue? Kelihatan lah ya. Nah, jadi di mata dia tuh gue mungkin atau apa namanya skeptis atau nggak percaya hal-hal gaib, kayak apalah jenis-jenisnya yang biasa disebut kuntilanak, genderuwo atau apalah. Sebenarnya bukan gue skeptis atau gue nggak percaya hal-hal itu, justru gue percaya banget. Cuman ya gue kasih penjelasan ke dia, cuman gue nggak mau sedikit-sedikit nyalahin mereka. Ada suara ketawa, wah ketawanya kuntilanak. Ada apa namanya ranting jatuh, wah gue ditimpuk, ada interaksi. Nah, gue nggak mau yang kayak gitu ya, karena ya ngapain kita berprasangka buruk kayak begitu. nggak nggak sepantasnya lah kan, kita harus kasih sayang kan, harus berprasangka baik kan. Makanya gue lebih milih ya apa ya, ya kayak begitulah, tegur sapa. Syukur kalau dia tegur, dia sapa balik gue, mungkin subscriber gue langsung berlipat ganda. Ya, jadi gitu jawaban gue ke teman gue tuh gitu. Ya bukan gue nggak percaya hal-hal goib, tapi justru gue malah sangat percaya. Cuma gue menempatkannya pada tempat yang menurut gue tepat. Menempatkannya maksudnya dalam artian ya sesama makhluk yang diciptakan lah gitu. Menurut gue yang tepat itu kayak gitu. Dan apa kan banyak mitos-mitos pendaki gunung hilang karena makhluk goibnya misalkan, atau disesatkan makhluk goib. Nah itu menurut gue nggak pada tempatnya lah, karena kebodohan itu ada di kepala lu men. Sama kasusnya kalau misalkan ada kasus pembunuhan, pembunuhannya caranya ditusuk pakai pisau misalkan, terus yang disalahin pisaunya, kan otak lu ya goblok. Gue bilang ngapain lu yang lu salahin pisaunya, ya orangnya lah yang lu salahin. Kayak gitu, orang pendaki gunung, dia mati di gunung, tersesat di gunung, ya jangan nyalahin setannya, salahin pendakinya yang mati itu. Dia punya ilmu yang cukup nggak untuk naik gunung, karena ini alam bebas men, alam yang nggak kayak di rumah lo, nggak bisa semua ngikut lu atau semua sesuai kemauan lu, nggak bisa. Kalau di alam liar atau alam bebas kayak begini nih, ya lu yang harus adaptasi. Nggak ada ini, ya coba pakai yang itu. Nggak ada itu, coba pakai yang lain. Lu yang adaptasi, dan adaptasinya juga pakai ilmu. Misal, oh daerah misalkan di sini nih, kebetulan ini gue bukan di dataran tinggi, jadi gue nggak perlu bawa perlengkapan yang untuk meminimalisir dingin. Tapi sebaliknya, kalau gue naik gunung yang dingin, contoh Gunung Lawu itu kan salah satu gunung paling dingin lah di Pulau Jawa. Nah itu gue bodoh kalau gue nggak pakai perlengkapan untuk meminimalisir dingin. Nah kebodohan itulah yang bikin bencana, bikin malapetaka buat diri sendiri. Jangan lu salahin setan, setannya nggak ngapa-ngapain, kuntilanak juga nggak ngapa-ngapain. Kalau lu terus-terusan nyalahin makhluk halus itu lama-lama juga jengkel sama lu. Yang ada lu malah beneran digangguin. Gue selama ini nggak pernah gue digangguin mereka, karena ya itu, tegur sapa gue bukan bentuk tantangan, tegur sapa gue bentuk keramah tamahan gue, tegur sapa gue bentuk persahabatan gue bersahabat sama mereka.
biarpun gue nggak bisa berinteraksi gitu. Ya gitulah penjelasan gue kira-kira ke temen gue. Oke, telur gue kayaknya netes. Mateng maksudnya. Coba kita intip bawahnya. Woi, delicious. Delicious mama. Woi, mantap mantap mantap. Gue baru aja ngabisin pop mie. Mungkin agak entar-entaran kali ya. Gimana ya? Bang-taran lah ya. Harus ini dulu. Oke. Dikit-dikit. Oh, kopi kali ya? Kopi enggak ya? Sebenarnya gue nggak bawa gelas. Tadi aja gue ngopi pakai tutup ini apa namanya termos gitu. Tapi gue punya ini. Gede banget gak sih ngopi pakai ini? Nampol sih ini. Cobalah ya. Oh iya, kemarin waktu gua solo camping di mana tuh? Satu pinggir danau gitu, danau tua itu. Stok air gue cuma bawa 2 liter. Ternyata kurang. Jadi pagi-pagi itu gua sahur tuh ya karena sahurnya juga cuma energen sih akhirnya, karena indominya udah gue masak di jam berapa itu ya, jam 1 kali ya. Nah, ya akhirnya kurang lah airnya. Dan hari ini gue bawa 4 liter 4 liter sendiri. Cukup lah buat mandi. Halo. Oh, ada suara. Sepertinya. Ini mungkin video gue gak bisa sampai suasana pagi kali ya, tapi mudah-mudahan. Aduh. Mudah-mudahan bisa sampai pagi, karena hari ini gue bawa powerbank. Kalau tiap hari kan gue nggak bawa powerbank. Wow. Oh, lu mau ngeliat ini kali ya? Sekitar gua kali ya. Mudah-mudahan kelihatan. Tunggu, gue benerin dulu kameranya. Nah. Oke, jadi di depan gue langsung jurang kecil gitu. Danau. Wah, asik nih pagi-pagi gitu. Ya, mudah-mudahan. Oke. Nah, ini tas gua yang tadi gua bilang nih, gua bawa tas satu lagi. Tadi gua dengar suara di sebelah sana. Suara apa ya? Sebelah sana nah. Bukan. Seperti yang tadi gue bilang, mari berpikir positif. Kalau di barusan tadi ada penampakan, di komen ya.
barangkali di depan gue ini ada penampakan apa hantu pocong, hantu apa. Digerak sendiri. Wah, siapa yang menggerakkan? Jangan. Ini logistik saya. Bahaya. Ngomong apa lagi ya? Stand up ya. Stand up. Gue menghibur siapa tapi? Stand up tentang apa ya? Oh iya, belum lama ini, berapa hari yang lalu ya, 2 hari atau 3 hari yang lalu lah, 2 hari kali ya. Gue baca berita di apa ya waktu itu ya, portalnya ya. Pokoknya ada berita tentang korupsi berjamaah di boleh nggak ya gue sebut ya? Kira-kira gue dapat masalah nggak nih kalau gue sebut? Di Direktorat Bea Cukai. Itu lucu banget sih menurut gua. Jadi kurang lebih tuh korupsinya tentang tarif bea masuk kalau nggak salah. Terus dilaporin lah, ada salah satu pelapor, terus si pelapornya ini malah dapet statement dari kalau nggak salah dari salah satu pimpinan direktorat itulah. Katanya si pelapor ini tidak mengerti substansi. Nah, gue yang gue lucu tuh itu substansi. Ya gue nggak setinggi kalian lah pendidikannya. Gue cuman diploma 3. Cuman kok akal gue, hati gue apalagi nggak nyambung ya, urusannya sama substansi apa gitu loh. Tarif bea masuk itu kan sudah ada ketentuannya. Gue diploma 3 untuk perdagangan internasional, jadi gue nggak buta-buta banget soal ekspor impor. Soal tarif bea masuk gue juga nggak buta-buta banget, minimal tau lah dikit-dikit. Nah itu yang gue bikin gue ketawa, jujur banget gue ketawa banget pas baca yang si pelapor itu tidak paham substansi katanya. Di pertanyaan gue, substansi apa ya gitu loh. Ini perkaranya lu korupsi gitu loh, bukan perkara apa ya yang apalagi kalau korupsi kalau nggak salah judul lagunya tuh judul tajuknya itu korupsi berjamaah. Berarti kan banyak orang ya. Dan pertanyaan gua, berjamaahnya ini berapa saf tuh? Kalau misalkan cuma satu saf, nah satu safnya ini berapa orang? Kan berjamaah 3 orang itu juga berjamaah, 2 orang bisa juga berjamaah. Kalau 2 orang kan safnya kan agak dekat. Kalau berjamaahnya 3 orang, berarti kan 2 orang nih makmumnya kan jaraknya satu ini kan, satu apa sih, satu jarak begitulah. Nah ini berjamaah gimana nih? Apakah berjamaahnya seperti syarat sahnya sholat Jumat harus 40 orang? Banyak juga loh kalau 40 orang korupsi berjamaah. Berarti satu orang dapat berapa tuh kira-kira ya? Misalkan nilainya 1M dibagi 40, berarti berapa tuh? Duh, matematika gue bontol lagi. 1 miliar, berarti 1 miliar itu kan ada 1000 juta. 1000 juta dibagi 1 miliar 1000 juta. 1 miliar itu berapa sih? 10, iya benar 1000 juta kan. Nah, 1000 juta dibagi 40. Kalau misalkan berapa ya? 20 juta. Kalau misalkan 20 juta berarti baru 800, masih ada 200 lagi. Kalau misalkan 30 juta kali 40
Oh, kelebihan 200. Berarti kan kurang lebih sekitar ya 25 kali ya. Ya, 22 juta lu di luar gaji. Lu cuma korupsinya doang itu dari, ya gua nggak tahu, gua nggak pengalaman korupsi. Misalkan ada beberapa objek nih yang dikorupsi, itu baru satu dapatnya segitu tuh, yang kalau nilainya 1 M. Kalau nilainya berapa tuh yang kemarin DPR 340 triliun untuk makmum syarat sahnya sholat Jumat aja 40 orang, itu kebagiannya berapa? Kalau 1 M aja kebagiannya 20 juta lebih. Wah, pantesan kaya-kaya ya mereka ya. Aduh, kita nih yang apa, bengek-bengek, nggak kaya-kaya. Kayaknya abis ini gue kena masalah nih. Gue nggak bisa ngelawak kayak stand up. Gue bisanya ngecengin. Ngecenginnya nggak ada orangnya lagi. Enak banget ya. Itu juga tuh yang tadi, yang kasusnya anggota DPR, soal aliran dana 340 triliun. Terus gimana, gua nggak ngikutin beritanya, cuman itu angkanya fantastis banget ya, 340 triliun. Gua nggak kebayang tuh nolnya ada berapa tuh. Itu kalau misalkan buat nyicil utang Indonesia berapa ya, utang Indonesia itu berapa, bunganya aja kalau nggak salah udah berapa triliun gitu ya. Problematika sebuah negara dimana isinya banyak orang yang punya banyak keinginan. Mereka pengen jalan-jalan ke luar negeri, mereka pengen pakai mobil Lamborghini, ada juga mereka pengennya punya istri lebih dari satu, pengen punya istri penyanyi dangdut. Bisa lah buat mereka. Cuman ya itu 340 triliun. Itu di judul tajuk ada fotonya si ini sih, itu si siapa tuh yang anggota DPR yang pinter banget tuh, yang mau ngelaporin pengacara Kamarudin Simanjuntak itu karena ngomongin soal dana itu tadi. Siapa tuh namanya, pokoknya pinter banget lah menurut gua ya, pinter banget ya. Itu fotonya foto dia ya, bagus. Terusin deh kalian anggota DPR, anggota instansi pemerintah. Kalian sudah hidup enak, sudah sok-sokan pusing, tapi rakyatnya nggak diapa-apain. Kangen Wiji Tukul gua. Ini dia penampakan tempat gua ngecamp. Wah, nih hujannya ini masih rintik-rintik ya. Ini camp gua. Nah, ini camp gua. Ini flysheet gua. Dan ini sekeliling. Oke, center gua masih kurang mencukupi kebutuhan sinar. Gue masuk dari sebelah sana tadi, kelihatan nggak ya? Besok pagi aja deh. Ya kelihatan ya. Keren. Allah menciptakan semuanya buat kita, enggak, buat semua makhluknya lah. Ya, ada makhluk-makhluk lain selain manusia kan pastinya yang juga berhak menikmati alam ciptaan Allah.
Oke, gitu aja. Gue mau hemat baterai. Six hours later. Ini bau manis nih. Selamat pagi. Kurang turun ya. Up, 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 up. Ada jalan ke sana. Udah capek.
kayaknya nih. Iya, sini kayaknya. Oh iya bener. Oke, segitu dulu. Ini tadi hutan tempat gua solo camp. Ini gua mengarah ke tempat gua parkir kendaraan. Oke, thank you yang udah nonton. Semoga terhibur. Assalamualaikum.